Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayahnya saya bisa melaksanakan seminar proposal pada hari ini. Tak lupa juga kita junjungkan salawat dan salam kepada pangkuan baginda Nabi Muhammad SAW karena telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Rizky dengan NIM 18081070-173 dan pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan proposal penelitian saya dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Geografis Aset Tanah dan Bangunan Universitas Syahkuala berbasis web. Penghormatan saya kepada dosen pembimbing saya yaitu Pak Muslim Infotek, pembimbing gua Bapak Muhammad Rusdi SP MSI PhD, dan penghormatan saya kepada dosen pembahas saya yaitu Pak Ardiansyah BSEI MSc, Bapak Dr. Muzailin SSI MSc, dan Ibu Sri Aziza Nazifah Eskom MSc. Pada presentasi kali ini saya memaparkan bagian bab 1 pendahuluan, yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, dan yang keempat manfaat penelitian. Selanjutnya yang pertama latar belakang. Apa itu aset? Aset adalah semua sumber daya ekonomi atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu entitas yang diharapkan memberikan manfaat komersial di masa depan. Apa itu tanah dan bangunan? Tanah merupakan lapisan teratas lapisan bumi yang dapat diberikan dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Bangunan adalah suatu susunan elemen-elemen yang membentuk fungsi untuk mewadahi aktivitas manusia dengan segala komponen yang dibutuhkan dalam aktivitasnya. Nah, Universitas Syahkuala memiliki aset tanah dan bangunan yang tersebar di 6 kota atau kabupaten, antara lain Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya, Benar Meriah, dan Gayus. BMN Universitas Syahkuala sebagai badan pengelola aset memiliki permasalahan untuk mengelola aset tanah dan bangunan, yaitu belum tersedianya peta aset tanah dan bangunan Universitas Syahkuala berbasis web, belum tersedianya sistem manajemen peta aset tanah dan bangunan dan tanah bangunan berbasis website. Kemudian peta aset tanah dan bangunan masih belum lengkap menampilkan informasi aset. Yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang dan membangun WebGIS pemetaan lokasi letak tanah dan bangunan aset Universitas Syahkuala. Kemudian yang kedua, bagaimana memvisualisasikan WebGIS secara informatif dan interaktif dalam menampilkan informasi aset tanah dan bangunan Universitas Syahkuala. Kemudian yang ketiga, tujuan penelitian. Ya, yang pertama, menampilkan peta aset tanah dan bangunan Universitas Syahkuala berbasis web. Yang kedua, menyediakan sarana pengelolaan peta aset tanah dan bangunan Universitas Syahkuala berbasis web. Yang keempat, manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan informasi tentang lokasi aset tanah dan bangunan Universitas Syahkuala berbasis web. Yang kedua, sebagai acuan khususnya sebagai bahan masukan kepada instansi BMN Universitas Syahkuala sebagai badan pengelola aset. Yang ketiga, membantu masyarakat dan instansi BMN Universitas Syahkuala untuk mengetahui aset tanah dan bangunan Universitas Syahkuala berbasis web. Kemudian yang bab kedua, tinjauan pustaka. Nah, aset adalah aset termasuk sumber daya dalam bidang ekonomi yang diperoleh dan dikuasai oleh pemerintah atau swasta. Salah satunya adalah aset tetap yang digunakan sebagai kegiatan mobilitas operasional sehingga memiliki peran menghasilkan produk. Tanah merupakan lapisan teratas lapisan bumi yang dapat diberikan dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Sistem informasi geografis atau Geographical Information System merupakan suatu... Farid, kan udah bilang tadi. Nah. Berarti saya lanjut Pak, bab 3 ya. Sebelumnya saya jelasin ini dulu Pak. Untuk usability testing saya di sini menggunakan sistem usability scale atau SUS. Adalah salah satu metode survei yang digunakan untuk melihat dan menilai kegunaan usability terhadap sistem.
SUS sangat menarik dan efektif, berisi 10 pernyataan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kegunaan dari sistem. Metode SUS terdiri dari 10 pernyataan yang masing-masing memiliki 5 skala berkisar dari sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. 10 pernyataan tersebut terdiri dari 5 pernyataan negatif dan 5 pernyataan positif. Untuk penelitian terkait di sini merujuk terhadap judul penelitian yang diangkat terdapat beberapa teori serta pengetahuan dasar mengenai penelitian terkait dengan konsep seperti penelitian yang dilakukan oleh Rian Syahrial, jurusan Informatika Universitas Syahkuala tahun 2022 dengan judul pengembangan aplikasi WebKit bangunan di lingkungan Universitas Syahkuala menggunakan OpenLayers. Penelitian ini bertujuan merancang dan membangun sebuah aplikasi WebKit bangunan di lingkungan Universitas Syahkuala yang interaktif serta informatif menggunakan GeoServer dan OpenLayers untuk menguji fungsionalitas dan kualitas aplikasi yang telah dibuat. Nah, selanjutnya ke bab 3 metodologi penelitian. Nah, yang pertama tempat dan waktu penelitian, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga cara kerja. Selanjutnya yang pertama tempat dan waktu penelitian. Nah, seperti yang terlihat, Peta Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya, Benar Meriah, dan Goyo Lues sebagai lokasi aset tanah dan bangunan Universitas Syahkuala. Kemudian tempat penelitian dan pengolahan data dilakukan di wilayah Banda Aceh. Sumber data berasal dari BMN Universitas Syahkuala sebagai badan pengelola aset. Waktu penelitian selama 6 bulan, yaitu terhitung dari Januari 2022 sampai dengan Juni 2022. Kemudian alat dan bahan. Nah, hardware yang digunakan laptop Asus TUF A15, modem IndiHome Huawei, smartphone Huawei Nova 5T. Kemudian untuk software, sistem operasi Windows 11, pemrograman PHP, JavaScript, HTML, dan CSS, service MySQL database, dan leaflet, framework Codeigniter, text editor Visual Studio Code, Sublime Text 3, browser Brave, dan Microsoft Edge, serta software ArcGIS, QGIS, Google Earth, dan OneServer. Nah, berikut adalah tabel jumlah aset tanah Universitas Syahkuala yang tersebar di beberapa kabupaten. Seperti yang terlihat, untuk informasi tanah tersebut ada yang sudah sertifikat dan belum sertifikat. Data aset tanah Universitas Syahkuala yang tersebar di beberapa kabupaten dari sumber BMN Universitas Syahkuala. Kemudian untuk yang ketiga, cara kerja. Nah, yang pertama adalah identifikasi dan perumusan masalah. Identifikasi dan perumusan masalah adalah untuk pada tahap ini membuat batasan masalah dianggap penting agar penelitian yang dilakukan tidak terlalu luas dan tujuan serta manfaat penelitian dapat dicapai. Yang kedua, studi literatur. Pada tahap ini, mengumpulkan bahan atau teori tentang ilmu yang bersangkutan sebagai referensi untuk penelitian. Yang ketiga, pengumpulan data. Pada tahap ini, mengumpulkan baik data spasial maupun non-spasial. Data spasial adalah data yang berkaitan dengan titik-titik koordinat dari lokasi tanah dan bangunan yang diperoleh dari citra yang didapatkan dari BMN Universitas Syahkuala. Data non-spasial berupa data yang menjelaskan tentang informasi dan keterangan mengenai infrastruktur yang dipetakan. Kemudian yang keempat, pengolahan data. Meliputi data spasial aset tanah dan bangunan berupa shapefile yang telah didigitasi, beserta batas kecamatan dan desa yang akan dikonversikan menjadi GeoJSON. Serta data non-spasial akan diolah menggunakan basis data MySQL. Yang kelima, perancangan WebGIS. Pada tahap ini, data yang diperoleh sudah menjadi sistem informasi geografis berbasis web dalam bentuk prototipe. Selanjutnya, gambar-gambar berikut menjelaskan secara singkat tentang prototipe sistem yang akan dibangun. Yang pertama adalah halaman home. Dengan tampilan layout full peta, serta informasi batas kabupaten yang sebagai lokasi aset tanah dan bangunan, serta ada fitur layout control untuk mengubah jenis tampilan peta dan menampilkan batas kecamatan, batas desa, dan jalan. Kemudian halaman login. Untuk login ke dalam sistem manajemen peta aset tanah dan bangunan WSK. Kemudian halaman register untuk mendaftar dan mendapatkan akun untuk bisa login ke dalam sistem manajemen peta aset tanah dan bangunan WSK.
Kemudian halaman dashboard menampilkan informasi total aset tanah, total aset bangunan, total luas aset tanah, total luas aset bangunan, total tanah bersertifikat, dan total tanah yang belum bersertifikat dalam bentuk card layout. Kemudian halaman peta menampilkan layout peta di dalam sistem manajemen aset peta dan bangunan OSK. Kemudian halaman aset tanah menampilkan data aset tanah serta informasi lainnya dalam bentuk tabel. Kemudian halaman form input aset tanah menampilkan form untuk menginput aset tanah. Kemudian halaman form edit aset tanah menampilkan form untuk mengedit aset tanah yang telah tersimpan. Kemudian halaman aset bangunan menampilkan data aset bangunan serta informasi lainnya dalam bentuk tabel. Kemudian halaman form input aset bangunan menampilkan form untuk menginput aset bangunan. Kemudian halaman form edit aset bangunan menampilkan form untuk mengedit aset bangunan yang telah tersimpan. Serta yang terakhir, halaman user management menampilkan user yang mempunyai hak akses untuk login ke dalam sistem manajemen peta aset tanah dan bangunan OSK. Untuk user baru mendaftar tidak bisa langsung login ke dalam sistem, admin harus mengaktifkan akun tersebut baru bisa login ke dalam sistem. Kemudian yang keenam, pembuatan WebGIS. Pembuatan sistem ini akan menggunakan code igniter 3 dan library Leaflet.js dengan menggunakan fungsi-fungsi yang telah tersedia pada Leaflet.js tersebut. Kemudian yang ketujuh, pengujian dan analisis. Pengujian sistem dilakukan untuk melihat kinerja WebGIS yang telah dibangun. Proses pengujian ini akan menghasilkan output berupa kelebihan dan kekurangan dari WebGIS yang telah dirancang tersebut. Analisis yang dilakukan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode sistem usability scale atau SUS dengan melihat beberapa aspek seperti efisiensi, efektivitas, dan kepuasan pengguna terhadap WebGIS yang akan dibangun. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan jumlah responden sebanyak 50 orang yang berasal dari pegawai BUMN OSK dan mahasiswa. Mungkin sekian saja presentasi seminar proposal penelitian saya yang telah saya paparkan. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan, saya kembalikan ke ketua seminar. Baik, mahasiswa nggak ada kan? Nggak ada. Nah, sebagai informasi, beberapa universitas, beberapa fakultas sudah menerapkan syarat wajib hadir mahasiswa. Dan dia tidak perlu ditanya siapa yang bertanya. Karena pada saat dia usul, dia sudah yang wajib hadir 10, ada yang mensyaratkan wajib bertanya 5, dan dibuat surat undangannya sekalian. Nah, itu beberapa fakultas dan universitas sudah seperti itu. Karena fenomenanya sama. Tidak hadir mahasiswa dan hadir mahasiswa tidak silent. Oke. Karena kita belum, jadi tidak bisa saya tagih karena kita belum melakukan itu yang untuk jurusan kita. Nah, berdasarkan urutan di saya ini, yang pertama itu Pak Ardiansyah. Oke, kepada Pak Ardiansyah saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat Farid ya. Telah bisa mempresentasikan proposalnya walaupun masih baru angkatan 2018 ya, pas waktu ya 2018 proposal sekarang ya. Mungkin saya share aja ya. Pak Rusdi, saya bisa share ya. Hostnya siapa nih? Saya Pak, bentar Pak. Nah, tolonglah saya share aja lah sekalian jelas-jelasin. Sudah Pak, apakah bisa Pak? Oke. Bentar. Kok hang. Nah. Ada beberapa yang ingin saya bahas terkait proposal.
Yang pertama, di kata pengantar ini Bu Fiska, seingat saya Kapodi, bukan ketua jurusan ya, yang ini. Nah, itu coba disesuaikan nanti, jangan salah. Kemudian latar belakang saya skip aja lah. Kayaknya udah. Cuma di sini permasalahan, kamu mengatakan permasalahannya bagaimana merancang dan membangun WebGIS pemetaan lokasi letak tanah dan bangunan, terus bagaimana memvisualisasikan WebGIS secara informatif dan interaktif. Dan tujuannya tidak ada sini kamu membuat WebGIS yang interaktif ya dalam tujuannya. Jadi permasalahan dengan tujuannya kok nggak nyambung, apa memang sengaja gitu. Yang lain masalahnya yang lain, yang tujuannya lain gitu. Jadi mungkin ada kesalahan Pak. Untuk tujuannya saya lupa mencantum untuk menampilkan informasi aset tanah secara informatif dan interaktif. Akan saya tambahkan. Oke. Terus di sini bagaimana merancang WebGIS pemetaan, tujuannya. Kalau saya lihat yang kalau pakai yang mana nih, yang dari permasalahan atau dari tujuan di sini, karena beda nih. Permasalahannya ini bagaimana merancang membangun WebGIS pemetaan lokasi tanah dan nyambung tuh. Dia edit, kalau mau dipertahankan tujuan, edit aja nanti. Nah, yang mana nih, yang tujuan apa yang rumusan masalah yang mau dipertahankan. Jadi kenapa jadi pertanyaan ya, karena ya nanti pada akhir pada seminar hasil yang akan dicek ya apakah tujuannya tercapai. Tapi kan tujuan biasanya menyelesaikan masalah. Kalau masalahnya lain, tujuannya lain kan aneh juga. Oke, nanti diedit lah yang mana. Kalau saya tanya sekarang, yang tujuan yang sebenarnya yang mana nih? Yang tujuannya akan kamu buat untuk untuk TA ini? Untuk yang tujuannya, yang poin pertama itu sudah pasti ya Pak. Kemudian yang kedua itu di situ menampilkan loh, kamu cuma menampilkan peta. Cuma menampilkan peta. ya. Nggak susah-susah banget, cuma menampilkan peta aja. Oke, yang kedua. Ya. Kemudian yang kedua itu mungkin jadi sebagai untuk instansi BMN USK itu nanti jadi akan sangat bermanfaat bagi instansi tersebut, Pak. Karena manfaat, ini tujuan, manfaat lain. Tujuan satu menampilkan peta aset, oke. Yang kedua, yang ini tujuannya menyediakan sarana pengelolaan peta aset tanah dan bangunan Universitas Syakuala berbasis web. Oke. Yang kamu maksud sarana pengelolaan di sini apa? Sarana pengelolaan nanti kopinya bukan, saya minta kopi di filenya. manajemen peta aset tanah, Pak. Aset tanah bangunan itu kan ada sistem yang bisa bukan ini untuk saya tanda tangan ini kasih filenya. Harus lagi berantem. Lanjut. Jadi maksud sarana pengelolaan itu nanti kalau pegawai BMN OSK itu nanti jika untuk mengelola peta aset tanah tersebut bisa diinput dan diedit, Pak. Jika ada aset baru nantinya. Jadi ada fungsi input, ada fungsi edit. Ya, fungsi apa edit. Yang diinput dan diedit? Data spasialnya atau data non spasialnya? Yang diinput keduanya, Pak. Data non spasial itu kan berupa nama, informasi kecamatan, desa. Untuk data spasialnya berupa GeoJSON, Pak, yang diinput. Kalau edit? Kalau diedit, fungsi edit masih sama, Pak. Cuma yang diedit ini dia cuma mengupdate data yang telah tersimpan, Pak. Tanpa termasuk data spasialnya?
Ya, termasuk data spasial bisa Jadi diedit. data spasial bisa diedit, Bisa diupdate yang baru, diganti. diganti berarti bukan Ya, diedit di WebGIS, tapi diganti. ya, bisa Ya, diganti. itu diperjelas karena beda ya diganti dengan diedit ya. Kalau kamu upload yang baru ya cuma diganti datanya, ditimpa data JSON yang lama dia. Artinya editingnya masih tetap dilakukan di software lain, bukan di WebGIS. Untuk ya data yang kalau diedit datanya di software lain, Pak. Nah, Yang kenapa nggak akan buat editingnya di sini? karena Nggak ada yang pernah buat tuh editing data langsung di WebGIS. Masa kalian turun sekarang cuma beraninya upload aja? karena fungsinya masih apa? Tahun mahasiswa saya tahun 2000 berapa dia buat? 2015 atau 2016 itu. Mereka Itu diedit di nggak update WebGIS. referennya Pak Ardi, itu yang susahnya kita. Ah, Nggak ambil dari yang paling latest itu. iya, dulu tahun Artinya, itu anak 2013 dia buat editing sawah. Sawah itu jadi batas sawahnya bisa diedit di WebGIS. Bukan diupdate. Kalau di ini upload JSON ya apa susahnya? Itu nggak ada bagian spasialnya sebenarnya. Editnya di software lain, tinggal upload data JSON-nya itu kan cuma urusan edit uploadnya biasa. Sama sekali tidak ada unsur konvensional ya. spasialnya di situ. Ya kan? Itu berarti, nah itu boleh nggak apa-apa, saya oke aja. Kalau tanya pembimbing saya oke aja. Ya lah, itu nanti kelanjutannya lah. Tapi banyak yang mundur sebenarnya. Ya. Ya, yang web banyak mundur. Jadi kalau begitu udah mudah dengan JSON, main JSON aja. Postgres nggak dipakai lagi, yang service-nya nggak dipakai lagi, langsung main di kayak database biasa gitu. Ya, MySQL itu kan database biasa dimasukin, nggak ada ngitung-ngitung apanya dia. Cuma Kalau terima data ArcGIS JSON server gitu. malah SAP-nya yang diupload terus. GeoJSON pun, GeoJSON konversinya di software lain, jadi artinya tidak tetap memerlukan software lain. Padahal dulu kan konsep WebGIS itu kita bisa melakukan GIS itu kebanyakan di webnya, nggak perlu software lain. Nah sekarang editing kan tetap aja software lain. Gitu. Oke, mungkin nanti pertimbangan yang selanjutnya lah, kayaknya perlu ditingkatkan nanti. Yang selanjutnya editingnya langsung di WebGIS jadi cara gimana. Uang dulu udah lama juga bisa dibuat kok, asal sekarang 2018 nggak, udah 2022 masih caranya kayak gitu juga. Oke. Ya. Nah, ini pakai sistem usability scale untuk sistem usability scale tuh kegunaannya untuk apa ya? Menurut kamu WebGIS-nya nanti bisa nggak dinilai pakai SUS ini? Menurut saya bisa, Pak. Tapi kan Tadi kamu ada pertanyaannya cerita informatif, interaktif. Ada nggak pertanyaan sini yang menanyakan informatif dan interaktif? ya, Pak. Nah, makanya lebih bagus pakai WebWall atau use yang pertanyaan lebih banyak gitu. Ini terlalu apa ya? Dia terlalu umum. Ya. Boleh ganti ya, boleh. Ya, Pak. Saya ganti, Pak. Jadi apa? Web call ya. Nah, cobalah nanti WebWall apa dilihat yang lain. Terus dengan penelitian Syahrial perbedaannya apa? Perbedaannya untuk penelitian Syahrial tersebut cuma lingkungan Universitas Syahkuala ya, Pak, di lingkungan kampus. Oke, jadi nanti kamu gambarannya itu ada bangunan, ada lahan. Ya, ada bangunan, ada lahan. Keduanya dalam bentuk ada bentuk spasialnya. Ya, dalam bentuk spasial. Tampilkan lahannya, terus bangunannya.
Itu datanya sekarang udah ada atau belum? Datanya untuk lahannya udah ada, Pak. Bangunan? Bangunan, untuk bangunan ini kan termasuk banyak, Pak. Nanti saya konsul dengan BMN tersebut untuk apakah bangunan ini benar atau tidak, nama bangunannya atau Nah, tidak. maksudnya nanti bangunannya, poligon bangunannya ada. Poligon bangunannya ada. Bisa Dimuat saya poligon bangunannya. cuma informasi bangunan tersebut apa namanya benar atau tidak. Ya, WebGIS-nya untuk siapa nih dulu? Untuk umum, untuk kalangan Universitas Syahkuala atau untuk BMN Syahkuala aja? Karena ini saya peroleh datanya dari BMN tersebut untuk BMN, Pak, tapi bisa juga untuk umum, Pak. Yang beda. Beda lah. Yang Nah, maksudnya kalau untuk akan beda, apakah semua informasi boleh diberikan untuk umum? Saya juga nggak ngerti sih orang-orang aset ini, apakah mau dikasih tahu semua informasi, apakah hanya sebagian informasi. Makanya itu pertanyaannya. Apakah untuk umum atau untuk BMN? Kalau untuk BMN kan tertutup, artinya nggak semua bisa akses. ya, Nah, kalau nggak semua bisa akses, otomatis mahasiswa juga nggak bisa jadi yang koresponden untuk diujinya nanti. Cuma boleh di lingkungan BMN aja yang jadi pengujinya. nanti saya pastikan lagi, Pak, sama BMN Universitas Syahkuala. Itu dipastikan lebih dulu sebelum kamu bilang mau buat WebGIS-nya. Nanti Hal-hal seperti itu informasi. dipastikan terlebih dahulu sebenarnya. Jadi pada saat merancangnya pun jelas kamu buat usernya siapa saja. Ya, Pak. Oke, ini tadi diperbaiki. Tanya sama Pak Rusdi kenapa ini harus diperbaiki. Ya Pak Rusdi ya. Ya. Peta lokasinya ini. Ya. Jadi di laporan diperbaiki, di peta lokasinya nggak kayak gini, buat peta lokasinya. Ini memang Aceh ada di laut di sini, terus ini ada 3 bagian, Kata 3 lama pulau. ini kan 3 kali datang, 3 kali berubah-ubah dia. Di Aceh ada berubah nih, ada pulaunya gitu banyak. Oke, kemudian Web asetnya untuk internal, mana boleh untuk luar. ya kalau internal berarti kan usernya internal. Tadi dia bilang waktu ngujinya ada mahasiswa, otomatis kan nggak boleh ada mahasiswa waktu pengujiannya kalau internal. Ini software banyak kali nih, ArcGIS 10.7, Quantum GIS 22. Nggak bisa pakai salah satu aja. Tapi saya lebih pakai Quantum GIS, Pak. Nah, Untuk ArcGIS untuk apa? Hah? ArcGIS untuk apa? Garang-garang Ya, aja. buat layout, Pak. Layout apa? Ya. Kan kamu layout di WebGIS. Kok ada layout lagi di ArcGIS? Ada download peta gitu. Makanya itu peta yang tempat penelitiannya, Pak. Quantum GIS nggak bisa buat layout. Bisa. Lebih belajar lah. ya, Pak. Kok cuma buat layoutnya aja pakai ArcGIS, ngapain? Quantum GIS bisa layout kok. Walaupun beda-beda sedikit ya bisa. Oke, data spasial citra lokasi untuk apa? Jadi sebenarnya data yang saya peroleh itu cuma citra ya, Pak. Jadi saya File-nya nggak ada. Ya, shapefile nggak ada, Pak. Cuma shapefile itu kan saya digitasi dari citra yang tersebut. Oh, pakai Quantum GIS. Pakai ArcGIS, Pak. Nggak pakai Quantum GIS. Kalau kamu mau pakai Quantum GIS itu kamu panggil ya citra Google, kamu digitasi di atasnya, nggak usah pakai download lagi. Ya, Pak. Nah, tuh. Di ArcGIS juga bisa kamu pakai background-nya. Dia ada citra resolusi tinggi.
Cuma bukan Google, bukan punya Google ya. Udah. Citra bisa juga. Jadi nggak pakai citra lokasi, itu langsung aja. Yang udah ada di sana digitasi terus. Kalau saya ya pakai, lebih mending kamu pakai dari Quantum aja. Tinggal panggil citra citra Google-nya jadi background, terus kamu jadi base map-nya, terus kamu digitasi di sana. Karena citra yang di Google relatif lebih baru biasanya, yang bisa panggil di Quantum GIS. Jadi bisa data terakhir digunakan. Tapi terkait aset, terkait shape file sebenarnya banyak cara. Kalau yang di bagian Universitas Syahkuala kan sudah ada itu, tinggal dihubungi di LabGIS saja, itu bisa diminta datanya. Cuma nanti dikonfirmasi dengan dari BMN-nya yang mana aja yang mau dimasukkan. Itu kan nggak kamu kerja semua dari awal. Ya. Data non spasial, jumlah aset tanah. Data non spasialnya cuma jumlah aset, nggak ada yang lain. Atau ini semua ditampilkan nanti di dalam WebGIS-nya. Ini kan atributnya nih, ada luas, ada status, ada desanya, kecamatan, kabupaten, kotanya. Ini tahun-tahun depan nih, ya nggak usah lah, terserah orang aset. Ini rencananya masukkan semua datanya. Kalau tanah kan spasial harusnya. Gimana Pak Rusdi? Kalau tanah kan spasial. Ya lah, dia memang harus spasial, harus ada, artinya ini paling di pop up munculnya kalau WebGIS. Klik tanah muncul keterangannya. Ya, ini masukkan semua datanya. Ya Pak, saya masukkan semua. Oke, untuk bangunan apa aja yang mau dimasukkan? Untuk bangunan, bedanya untuk yang di kolom status itu kondisi bangunannya Pak, masih apa? Kondisi bangunannya baik, rusak sedang atau rusak berat atau mangkrak. Mangkrak itu tidak digunakan lagi Pak. Mangkrak tidak digunakan lagi. Bukannya belum Maksudnya, jadi kalau mangkrak? terlantar Pak. Misalnya tidak berfungsi Pak. Oh, terlantar. Ya Pak. Oke, itu data yang ada di sana. Nah, itu udah komunikasi dengan orang dari BMN, dengan pihak BMN Universitas Syahkuala. Sudah Pak. Sudah, jadi itu yang muncul di WebGIS-nya. Ya Pak. Oke. Ini kamu kalau di kalau usernya nanti BMN, terus kamu bilang datanya tuh harus convert ke GeoJSON lagi, kamu harus jadi mereka GIS lagi tuh, untuk update datanya. Ya Pak. Tapi pegawai BMN tersebut menggunakan Google Earth Pak. Jadi langsung digitasi di Google Earth melalui bentuk XML, nanti bisa dikonversikan Pak. Konversi ke GeoJSON. Ya, XML bisa juga Pak. Oke, berarti ya oke lah. Satu poligon, satu gedung. Oke. Nah, kalau gitu, kalau memang mereka pakainya ke Google Earth, maka kamu di WebGIS-nya nanti fasilitasnya konversi KML ke GeoJSON atau XML ke GeoJSON. KML lah, KML ke GeoJSON harus disediakan di WebGIS-nya. Artinya membantu pekerjaan mereka, jangan mereka harus cari-cari yang lain lagi. Atau kalau memang mau pakai KML terus, ya pakai KML. Nah, itu yang perlu disesuaikan dengan pekerjaan mereka. Walaupun kamu nanti maunya pakai GeoJSON ya terserah, tapi di WebGIS-nya harus disediakan tools untuk mengubah dari KML ke GeoJSON, baru nanti diupload datanya. Atau kalau mau langsung ya terserah, bisa aja dia diupload KML, tapi dalam prosesnya dikonversi GeoJSON baru disimpan GeoJSON-nya. Itu alternatif lain. Nah, tapi itu harus ada, itu nanti akan saya lihat nanti di hasilnya.
bagaimana prosesnya. Jadi saya nggak mau nanti mereka udah biasa pakai Google Earth terus harus belajar yang lain lagi. Oke, metode penelitian. Ini data ini di jumlah itu nggak, jumlah itu mau tampilkan di mana nanti itu? Jumlah aset tanah dan bangunan kan otomatis biasanya ya bisa sih di ringkasannya. Tapi dalam WebGIS biasanya lebih masuk yang di bawah ini, nama, lokasi, dan informasi lainnya. Karena kita akan buat pop-up nanti, kalau diklik, di situ muncul keterangannya. Kalau jumlah kan otomatis dari tabelnya nanti tahu sendiri berapa jumlahnya. Ya, Pak. Jadi ini ya otomatis sih sebenarnya. Nah, Kecuali kalau kamu mau tampilkan data jumlah totalnya berapa. Pengujian dan analisis. Analisisnya analisis apa ini yang mau dibuat? analisisnya black box texting, Pak. Tadi nggak ada pengujiannya, nggak cerita black box testing. Lagian black box testing ya cuma lihat jalan apa enggak WebGIS-nya. Analisis itu biasanya bagian Pak Bujang ya, analisis. Tapi kalau saya sih paling enggak kamu harus ada ya dari hasil mungkin kuesionernya nanti bisa disimpulkan itu apakah ini bisa membantu pekerjaan BUMN atau enggak gitu. Ya, terserah kalau perlu wawancara yang lain ya wawancara lain lagi. Misalkan di kuesioner nggak cukup untuk itu karena kuesioner kan lihat biasanya usability software-nya. Nah, dari sisi pekerjaan di BUMN terbantu nggak? Nah, itu yang perlu, menurut saya itu yang bisa jadi analisisnya. Oke. Yang lainnya, kayaknya yang lainnya nggak terlalu masalah. Ini tadi form udah kamu sebutkan. Bentar, saya lihat di formnya ini. Foto bangunan, upload GeoJSON. Foto bangunan ini cuma tampak depan aja. Satu fotonya. Foto bangunannya sejauh ini cuma satu, Pak. Nanti Nggak bisa nampak atas, kiri, kanan, belakang, depan. Ini kan aset. ya, Pak. Atasnya kalau nggak ada dari drone yang ambil dari Citra boleh juga. Tapi paling nggak depannya lah, depan, kiri, kanan, belakangnya itu ada. Udah yang dari jauhnya ada, dari dekatnya ada. Ya, minimal yang 4 tadi lah, depan, kiri, kanan, belakangnya itu. Karena ini kan aset, kita bukan sekedar apa aja. Upload GeoJSON udah. Nama, luas, desa, kecamatan, kota, kabupaten. Edit ini juga sama, karena cuma di upload. User. Ini konsepnya gimana nanti? Seluruhnya diserahkan sama BUMN? Maksudnya, Pak? Ini WebGIS-nya nanti apakah seluruhnya nanti pengelolaannya diserahkan ke BUMN USK? Iya, Pak. Saya serahkan ke keseluruhan. Nah, usernya, kamu bilang user tadi perlu apa? Disetujui dulu, tidak bisa langsung pakai. Ya, harus diaktifkan akunnya, Pak. Aktifkan siapa? Untuk melalui admin, Pak.
Nah, berarti admin kan beda rule-nya Ya, dengan admin. user lain. Ya. Admin ada akun tersendiri, Pak. Oke, berarti kan untuk admin beda ininya. Ada fungsi yang lain. Ya. Selain itu dia ada fungsi dia ada user manajemennya. Ini user manajemennya harusnya di admin nih, jangan di Ya. ini admin punya. Ya. Oke. User biasa yang upload siapa? User biasa yang upload data. Yang upload data user biasa bisa juga, Pak. Bedanya kalau admin ini user manajemennya ada user manajemen. Kalau yang user biasa tidak ada user manajemen, Pak. Tuh. Oke. Ya, berarti bilang tadi ada ya. Ini admin semua soalnya. Oke. Sini tadi kan saya nggak tahu. Nah, berarti nanti ada user biasa ininya nggak ada user manajemennya. Oke. Oke, selanjutnya. Nah, jadi yang ini respondennya nanti diperbaiki ya. Karena itu terbatas, berarti yang mahasiswanya nggak ada. Nah, dari BMN ya saya nggak tahu berapa orang yang ada di BMN. Itu semuanya lah yang ada di BMN itu ditanya aja. Kecuali kalau BMN-nya mau kasih software ini boleh dilihat semua orang. Baru bisa pakai mahasiswanya. Dan itu pun mahasiswa diuji hanya sebagai yang melihat data aja. Dia nggak bisa update apa-apa. Itu ya dibicarakan sama BMN-nya lah. Oke. Terus harusnya kamu dari awalnya dibicarakan sama BMN. Praktisnya bagaimana. Oke, saya rasa cukup sekian. Saya kembalikan kepada Pak Ketua. Baik. Selanjutnya Pak Muja. Selanjutnya kesempatan Pak Muja. Saya atau ini Azizah dulu, saya ada lagi diskusi bentar. Oke. Next. Oke, Pak Muja dulu. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Karena Pak Ardi sudah sangat banyak menyampaikan, jadi saya cuma nambahin aja. Oh, bukan cuma terima kasih aja, udah cukup. Tutup terus. Ya, pengennya gitu juga. Oke, Pak. lanjut. Ya, Pak. Lanjut. Ya, Pak. Nah, ini setelah saya baca, ada beberapa penulisannya yang masih salah, ya, kayak apa namanya, kata depan, preposisi, kata depan ya, ditinjau, ini jangan dispasi ya, ditinjau berarti digabungkan, karena kan dia bukan nama tempat ya. Ya Rizky itu dibaca lagi, diperhatikan lagi penulisannya, biar sekalian selesai nanti, nggak banyak ubah-ubah penulisannya. Terus ada yang typo juga tulisannya, jadi suruh baca sama kawannya ya, tak tolong kawannya ya. Kalau misalnya kawannya nggak mau bayar kayak atau apa gitu ya, karena ini kan bakal dipublish kan di librarinya Unsya kan, gitu. Jadi jangan nanti banyak yang typo kan nggak etis kan penulisannya. Terus server requirementnya juga bahasa Inggris kan, jadi itu juga di garis miring. Jadi dicek, tak tolong sama kawannya, kalau bisa dibayar aja kawannya gitu ya. Terus framework. Kalau bahasa Inggris kan nggak mungkin framework ya. Kan bahasa Inggris kalau dia jamak kan pakai S, ya kan. Nah itu juga tolong dicek, dibaca lagi. Kemudian, nah pertanyaan yang sama seperti yang Pak Ardi, ada lakukan analisis requirement sebelumnya ke pihak BMN. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi, untuk analisis requirement-nya, jadi cuma secara lisan aja Bu. Orang tuh cuma menyampaikan orang ini mereka maunya ini, maunya itu aja Bu. Ada dicatat maunya ini, maunya itu, ada dicatat? Ada Bu. Ada apa yang maunya ini, maunya itu? Orang ini apa? Mereka minta kalau di bangunan itu kalau diklik akan menampilkan informasi secara detail Bu. Informasi secara detail seperti apa? Nama bangunan kah? Ya, seperti nama bangunan, nama tahun bangunan, luas bangunan, dan foto bangunan tersebut. Foto bangunan seperti yang Pak Ardi bilang, kiri, kanan, atas, bawah. Foto bangunan belum dibilang Bu secara rincinya gimana Bu?
Cuma foto bangunan aja Bu. Gitu. Terus semua datanya udah ada lengkap? Atau kamu harus cari lagi sendiri? Untuk data untuk sejauh ini untuk data tanah lengkap ya Bu. Cuma untuk bangunan ini yang bisa diperoleh cuma tahu informasi nama bangunan cuma di lingkungan Universitas Cahaya Kuala aja. Untuk di luar lingkungan Universitas Cahaya Kuala harus saya tanya kembali Bu. Ini nama bangunannya apa gitu. Oh enggak, maksudnya data bangunannya sendiri, nama-nama bangunannya di luar Universitas Cahaya Kuala itu udah ada? Belum? Kan? Atau kamu harus mengkolek sendiri lagi data-datanya? Nama bangunannya belum ada Bu untuk di lingkungan Universitas Cahaya Kuala. Belum ada dan namanya belum ada atau datanya juga belum ada? Semuanya belum ada di luar Universitas Cahaya Kuala? Untuk datanya kan udah ada langsung dari Citra Bu, langsung tahu ada bangunan. Cuma informasi bangunan tuh belum ada Bu. Berarti informasi nanti kamu diskusi lagi sama pihak BNN. Ya, saya diskusi lagi Bu. Oke. Berarti nanti kalau misalnya datanya udah tinggal diupload aja gitu. Ya Bu. Oke, nah berarti memang belum tahu juga berapa jumlah bangunannya. Ya, belum tahu juga Bu. Nah tadi kayak Pak Hardi tanya juga, berarti usernya itu dari pihak mana aja? Usernya dari pegawai BUMN tersebut ya. Kemudian mahasiswa bisa juga Bu. Mahasiswa? Maksudnya mahasiswa cuma melihat tampilan peta aja Bu, tampilan di luar, nggak bisa login Bu. Nggak bisa login, berarti dia cuma informasi aja, oh aset Unsia tanahnya di kabupaten ini. Ya, cuma tahu informasinya aja Bu, langsung dari tampilan home ya, tampilan awalnya. Gitu. Kira-kira itu perlu nggak untuk mahasiswa? Perlu Bu, karena mungkin buat wawasan aja Bu, karena semua mahasiswa belum tahu aset-aset apa yang tersebar milik Unsia punya Bu. Itu udah kamu tanya sama mahasiswa, misalnya kira-kira tahu nggak aset-aset ini, tahu nggak? Udah pernah tanya ke mahasiswa sehingga kamu muncul, saya bilang kalau mahasiswa itu kayaknya perlu gitu. Udah pernah nanya? Udah pernah Bu. Cuma ada yang beberapa aja yang tahu, misalnya di luar lingkungan USK yang di Darussalam seperti PGSD, cuma orang itu aja itu. Oh, berarti nanti kalau misalnya usernya mahasiswa, cara kamu nyebarin kuesionernya, acak, atau kamu kasih, tolonglah isi ini, tolonglah diisi, atau disebarin secara random? Secara random Bu. Secara random. Rencana kamu lebih banyak pegawai BNN atau lebih banyak mahasiswa yang isi? Pegawai BUMN, karena ini rencana kan ini sistemnya untuk BUMN tersebut. Oke. Nah, kayaknya pegawai BNN nggak sampai berapa orang ya? Nggak sampai 25 kayaknya kan? Misalnya kalau kita bilang setengah-setengah lah ya. Ya. Berarti gimana tuh nanti? Kalau misalnya lebih banyak pegawai BNN, kamu cek dulu tuh pegawai BUMN-nya berapa orang gitu ya. Ya. Kan nggak mungkin ya kan satu bagian itu sampai lebih dari 40 orang. Kalau mahasiswa kita ambil lah 10 orang cuman ya. Coba kamu cek lagi, kamu data lagi pegawai BNN-nya berapa orang dan berapa orang yang memang khusus bisa pakai. Kan takutnya nggak semua mereka bisa pakai kan. Jadi pastikan yang benar-benar menggunakannya. Nah terus itu ada nggak nanti kita bisa nggak download datanya itu dalam bentuk Excel. Misalnya nanti entah ada orang yang minta laporan. Bisa download data itu Excel? Ya, misal dalam bentuk tabel yang halaman aset tanah itu kan bisa di-download dalam bentuk Excel, Bu. Dalam bentuk itunya bisa nggak PDF-nya? Bisa juga, Bu. Berarti nanti ada kayak bentuk kayak kita tuh laporan bahwasannya aset tanah Unsia tahun sekian laporan tahun ini ada nggak? Ada Bu. Ada. Nah kalau ada kamu buat nggak laporan? Kayaknya saya nggak nemu.
Untuk di prototipenya belum saya buat, Bu. Tapi Oh, di luarnya ada, Bu. oke, berarti nanti ditambahkan di prototipenya, di Ya. teksnya juga tambahkan, karena saya nggak nemu tadi ya. Terus yang tadi user juga nanti, penggunaan user respon ketika untuk kuesionernya juga dijelasin lagi lebih detail ya, karena kan kalau memang kamu hibahkan aplikasinya ke pihak BMN, ya kamu bilang nanti hibahkan gitu ya. Nah, satu lagi terakhir, mereka udah punya nggak aplikasi yang mirip-mirip seperti ini untuk pengelolaan aset? Sebelumnya ada, Bu, tapi bukan dalam bentuk peta, cuma sistem informasi manajemen biasa, Bu. Apa aja tuh yang mereka, apa aja tool-toolsnya? Terusnya yang ditampilkan tuh secara detail, Bu, seperti sampai ke kursi, AC, Oh, ya. Karena ini khusus barang-barang aset aset. tanah. Ya, Karena ini aset tanah, bangunan ya, berarti kamu khusus aset tanah dan bangunan aja ya. ya, cuma khusus itu aja, Bu, yang bisa ditampilkan secara spasial, Bu. Oke, nah berarti itu kamu jelaskan juga di latar belakangnya, bahwasannya mereka sebenarnya udah punya alat aplikasi tersebut, tapi tidak menampilkan aset tanah secara bangunan dan detail secara spasial, karena kan butuhkan Ya. lokasi ya. Kamu jelasin juga ya di bagian latar belakang gitu ya. Oke, itu saja dari saya Pak Rusdi. Terima kasih. Baik. Kita lanjut ke Pak Mujah atau Ya, sorry. Ini aduh. atau skip. Nah, udah. Jangan lari keep sayang. Saya udah hadir dari tadi. Ya kan apa-apa dihitung hadir juga. Kasih ini saran aja ke dia. Jauh kali ketua. Saya mau sebentar saya hidupin kamera. Biar seru sedikit. Karena bos kan sibuk ya. Umat dengan Dublin ya kan ngeri kali. Banyak kali urusan nih di OYA. Paham. Pak Muslim lah hadir nih. Jatuh dari bawah ada dia. Pak Muslim satu gedung sama saya. Jadi Muhammad Farid Rizky, ya, apa kabar kamu? Ganteng kali kamu hari ini. Tuh rambutnya. Jadi kan saya mendengar tadi, kayaknya saran dari Pak Ardi itu pun dah mewakili banyak hal yang harus dia. Tapi intinya gini, kalau saya tadi baca sekilas, itu di permasalahan kan. Bukan saya menyalahkan, maksudnya saya mau diperbaiki bahasanya gitu. Berarti kan ada permasalahan misalnya kan, rumusan masalah. Misalnya bagaimana merancang dan membangun. Jadi masalahnya misalnya belum adanya WebGIS untuk mengakomodir lebih ke, kalau di sini ada namanya research question ya, pertanyaan penelitian, mungkin bahasanya aja, poinnya sama, substansinya cuman rumusan masalahnya ditulis. Ya permasalahan yang ada di sini bahwa belum adanya WebGIS ini, itu jadi kan menjadi masalah. Sehingga kamu kan menampilkan atau membuat peta, berarti kan belum ada petanya. Kemudian belum bisanya divisualisasikan secara web untuk aset Universitas Syekh Kuala. Ini kamu mau buat WebGIS sebenarnya, WebGIS aset Unsiah kan? Ya, Pak. Ini kan rancang bangun WebGIS atau SIG berbasis web. Objeknya itu adalah aset tanah. Yang kamu kerjakan kan sistem informasi berbasis web. Saya ini setuju juga dengan komen Pak Ardi.
sebelumnya bahwa kamu ininya lah yang terkait dengan informatikanya. Misalnya nanti di pembahasannya kamu perbanyak juga bagaimana merancang, bagaimana merancang. Terus kalau sudah ada rancangannya untuk pengujian, tentunya hasilnya juga harus dibahas, tapi metode yang akan kamu kerjakan ini juga harus banyak ulasannya. Gitu. Ya. Tadi Pak Ardi juga komen itu Mas, perbedaan dengan yang pernah dibuat oleh siapa tadi? Yang pernah dibuat Rian untuk Syahrial, Pak. web. Hah? Rian Syahrial, jurusan informatika, Pak. Rating Itulah. 15. Itu kan penelitian sebelumnya atau yang terkait atau mirip. Ya, Itu apa yang dia buat yang sama dengan kamu atau enggak sama? yang sama dengan saya, terutama bangunan ya Pak, bangunan Universitas Syahkuala. Cuma perbedaannya saya memuat semua aset punya Universitas Syahkuala di beberapa kabupaten Pak yang tersebar. Oh, kemarin dia ya saya ingat dia bilang gedung gitu ya, gedung-gedung yang ada di kampus utama ini aja ya. Iya Pak, cuma di lingkungan Darussalam Pak. Ya, betul. Maksudnya bangunan, aset bangunan yang ada di kampus Darussalam ini. Ya Pak. Kan? Sedangkan kamu cakupannya bagaimana nih? Batasan masalah. Kamu ada tulis batasan masalah. Atau bukan masalah, maksudnya cakupan. Kan misalnya kalau ada kan studi area gitu misalnya. Studi area penelitian. Ya. Ada di sini. Studi areanya mana? Kan di bab 1 juga kamu tambahkan nggak ada. Studi area. Di Ya kan ada ya, rumusan masalah, ada tujuan, manfaat, ada studi area lah atau cakupan, batasan masalah. Kamu hanya membahas apa aja itu kamu tulis juga di batasan masalah. Ya. Jadi tambahkan batasan masalah nama studi apa? Ada istilahnya studi area. Kan studi area kamu bukan hanya di Darussalam, tapi akan mencakup aset universitas yang di luar, Gayo Luwes dan cabang. Ya Pak. Ada lagi, kalau kamu bicara tanah itu ada di Janto, ada di Lamno. Ya, di Lamno Aceh Jaya Pak. Yang sedang kita urus nih ada di. Nah ini saran saya satu lagi kalau bisa penelitian sebelumnya halaman berapa? Penelitian terkait halaman berapa? Halaman 15 ya. Ini penelitian terkait cuma satu paragraf. Ini tolong kamu tambahkan penelitian terkait. Kan nggak mesti harus yang di Unsia, ada yang di luar provinsi Aceh atau bahkan di luar negeri. Nanti kamu ambil, misalnya kamu ambil fokusnya metode yang dia buat. Kira-kira apalah. Tambahkan barang ada 4 penelitian terkait.
maksud terkait itu nggak mesti sama. Kamu tahu maksud terkait, related. Terkait dengan tugas akhir kamu ini. Apakah dari metodenya, apakah dari asetnya, tinjau objeknya, atau dari segi datanya. Ya. Tambahkan lagi di penelitian terkait ini untuk memperkaya. Terus dari segi jadwal, ada betul nih jadwalnya. Coba kamu lihat di halaman 17. Jadwalnya betul, Pak. Berarti kamu sudah pengumpulan data ya. Pembuatan WebKit juga udah kamu buat, udah 75% ya. Untuk pembuatan webkitnya udah di atas 50%, Pak. Oke. Cuma tambahan fiturnya aja, Pak. Cuma tambahan fitur. Bukan, masalahnya telat proposal aja. Ini kamu harus selesai Juni atau gimana? Insya Allah selesai, Pak, Juni. Ya. Cuman ini masalahnya itulah, kenapa kamu telat kali naik proposal? Yang pertama, saya telat untuk mencari judul, Pak. Saya mencari judul di bulan 1, Pak. Kemudian ada saran dari pembimbing saya, Pak Muslim, yang berkaitan dengan aset USK, Pak. Hah? Ya, tujuan proposal kan untuk melihat apakah judulnya cocok, nggak cocok, apakah ada perbaikan data. Ini kamu udah mau di akhir baru proposal. Jadi kalaupun saya bilang nggak cocok kan nggak mungkin lagi, kamu udah kerja udah 70%. Oke lah, ini bagi mahasiswa juga. Nah, namanya proposal kan, kalau lolos proposal baru maju ke tahap berikutnya. Itu kan idealnya begitu. Tapi ini spesial case lah untuk kamu, proposalnya udah mau finish. Tapi anyway, tolong diperbaiki lah supaya ini kita asumsi bahwa ini kita laksanakannya di awal. Terus kita menyarankan ini untuk supaya tugas akhir kamu itu minimal sesuai memenuhi syarat sebagai tugas akhir, kemudian juga supaya ini hasilnya bagus, dokumennya juga rapi dan sebagainya. Kan saran dari Bu Azizah juga tolong diperhatikan. Oke, Pak Rusdi. Baik. Mana nih nggak kelihatan wajah? Oh, adalah. Kan pengen lihat juga nih Pak Rusdi di mana. Adalah. Oh iya ya, oke lah, bagus, mantap. Makasih ya. Oke. Assalamualaikum. Salam. Pak Muslim ada? Hadir. Nah. Oke, dari Pak Muslim silakan. Oke, terima kasih Pak Rusdi. Rizky atau Farid dapat namanya. Ini kapan ke lapangan? Apa nih udah mau selesai? Ini mau Ke lapangan, maksudnya gimana, Pak? Untuk mengecek benar nggak titik-titik yang udah ada itu? Oh, nggak tahu dia tuh. Mungkin ke lapangan saya cuma bisa di sekitaran kampus, Pak. Iya, maksudnya Banda Aceh besar kan bisa ke lapangan, kalau jauh-jauh nggak bisa. Ya, bisa, Pak. Ya betul, saran Pak Muslim, Aceh besar haruslah. Misalnya kan selama ini saya lihat plottingnya mungkin secara kasar. Contoh, misalnya di ISUM kita ada 30 hektar tuh, benar nggak 30 hektar? Kemudian di kampus tuh katanya 15 hektar, benar nggak? Kemudian
di TDMRC, benar Kak lokasinya sebesar itu. Terus yang di Lampu Nerut Goheng, maksudnya yang dekat-dekat aja, nggak usah yang ke Lampahan, ke Gailus, nggak usah, yang sini-sini aja. Ya. Nanti dimasukkan apakah udah cocok apa enggak. Gitu aja Pak Rusdi. Thank you. Baik. Nah, oke, diingatkan semua Farid. Nah, sebelum tutup, saya sarankan namanya itu yang familiar. Misalnya, jangan tanah gaya desanya ini sebutkan. Misalnya University Farm, apa namanya, University Benaria. Farm. Jadi namanya nama yang memang sudah dipakai, sehingga nanti nggak tanya-tanya lagi. Nah, University Farm ISEU misalnya. Nah, jadi nama yang common name-nya itu yang dipakai itu. Kalau orang nickname-nya itu. Oke. Nah, jangan desa bebetu apa tanah bebetu. Mana tahu orang di yang mana? Ya, boleh. Nah, kemudian yang pegawai BMN nanti, kalau nggak cukup samplingnya, pakai BMN fakultas juga bisa. Kan BMN universitas dan BMN fakultas. Di fakultas itu ada BMN juga. Nah, itu untuk nambahkan nanti dia akan jadi itu juga. Dia user juga itu nantinya. Ya. Atau tambah di BPBU juga beberapa orang boleh, kita ada BPBU boleh. BPBU boleh. Oke ya. Nah, itu. Yang lain-lainnya ikut semua yang disarankan bagus semua. Nggak ada yang sifatnya untuk menghambat, nggak ada. Kami ini kan harapkan student itu kan cepat-cepat tamat kan. Malah yang last minute itu selalu dengan Pak Muslim saya. Oke. Spesialis last minute. Spesialis last minute. Injury time selalu. Ada yang mau dikemukakan? Farid jangan mati-matiin ininya voice-nya. Ada yang mau disampaikan sebelum saya tutup? Sebelumnya saya mau menyampaikan terima kasih banyak atas masukan dan juga saran yang diberikan oleh dosen pembahas, Bapak dan Ibu. Masukan tersebut akan sangat membantu saya dalam perbaikan serta menyelesaikan penelitian ini dengan lebih baik. Baik, sebelum saya tutup, kita beri aplaus untuk Farid. Akhirul kalam, saya tutup seminar proposal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muja dan Pak Muslim mohon berikan nilai ke. Ya, dan terus jangan Pak Rusdi itu jangan hilang-hilang si Farid ya. Tiap minggu lapor ke Pak Rusdi ya. Ya, boleh. Progresnya kasih display dengan saya. Oke. Mantap. Makasih ya. Assalamualaikum. Salam. Jangan lupa nilainya Pak Muslim, Pak Muja. Siap. Yo, baik. Ya, disesuaikan. Yo, baik. Saya live. Ya. Terima kasih Pak Ardi, Pak Muza, Pak Rusdi. Oke, saya live ya. Ya, terima kasih Pak.